Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Imatul iman wal Islam. Wa salim wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala Allahumma syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulil karim. Ya, anak yang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran fikih di bab muamalah. Yang setelah presentasi hari ini akan disampaikan oleh Iqmal. Silahkan Mas Iqmal untuk presentasikan materinya. Mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar. Arti iqrar secara bahasa adalah menetapkan atau mengakui. Sedangkan secara syarak adalah pengakuan seseorang atas adanya hak orang lain pada dirinya. Menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, rukun iqrar ada 4, yaitu mukir, orang yang mengaku, muqar lahu, pihak yang terkait erat dengan pengakuan, muqar bihi, objek pengakuan, dan sifat atau lafal pengakuan. Contoh, Fulan berkata, saya memiliki hutang kepada Muhammad sebesar 500.000. Ungkapan tersebut merupakan salah satu contoh iqrar disebabkan berisi pengakuan seseorang atas sesuatu, yang dimana dalam pernyataan tersebut terdapat rukun iqrar, yakni mukrir, orang yang mengakui, yaitu Fulan, muqar lahu, orang yang terikat erat dengan pengakuan, yaitu Muhammad, muqar bih, objek pengakuannya, hutang sebesar 500.000, dan sigat atau lafal pengakuan, yaitu perkataan Fulan, saya memiliki hutang kepada Muhammad sebesar 500.000. Syarat mukir, ada beberapa hal syarat mukir, yakni adalah mukir harus jelas. Sebagai contoh, apabila salah satu dari dua orang berkata, salah seorang di antara kami berdua memiliki hutang kepada Fulan sebesar 1 juta rupiah, maka iqrar tersebut tidak sah karena tidak jelas siapa yang melakukan pengakuan dari dua orang tersebut. Yang kedua adalah baligh. Dan yang ketiga tidak terindikasi atau berdusta. Yang keempat adalah mukir memahami apa yang ia akui. Dengan demikian, apabila seseorang dituntun untuk mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dipahaminya, padahal hal itu berarti iqrar, maka iqrar dianggap tidak sah. Yang kelima adalah atas kehendak sendiri, yang dimana di dalamnya tidak ada unsur paksaan atau sejenisnya. Yang keenam adalah berakal. Yang kedua adalah syarat muqar lahu. Yang pertama, muqar lahu harus jelas. Yang kedua, muqar lahu memiliki ahliyah untuk memiliki muqarbi atau objek pengakuan. Contoh, apabila seseorang mengaku, saya memiliki tanggungan kepada kambing itu sebesar 100.000, maka iqrar ini tidak sah lantaran kambing tidak memiliki ahliyah untuk memiliki uang. Yang ketiga adalah muqar lahu tidak mengingkari pengakuan mukir. Syarat muqarbi. Muqarbi atau objek pengakuan
bukan milik mukir. Yang dimana artinya ini karena ikrar bukanlah menghilangkan kepemilikan, namun memberitahukan bahwa sesuatu tersebut milik orang lain. Oleh karena itu, apabila seseorang mengaku hutang Ahmad kepadaku merupakan milik Muhammad, maka ikrarnya tidak sah. Yang kedua adalah muqarbih, berada di tangan mukir. Muqarbih atau objek pengakuan berada di tangan mukir baik secara fisik maupun secara hukum, sehingga dapat diserahkannya kepada mukar lahu. Muqarbih dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hak Allah dan yang kedua adalah hak adami atau manusia. Untuk haknya Allah, maka hukumnya sah menarik kembali pengakuan di dalamnya. Seperti seseorang yang telah mengaku berbuat zina berkata, saya menarik kembali pengakuan ini, atau saya berbohong dalam pengakuan ini. Bagi orang yang mengaku telah berbuat zina, disunahkan untuk menarik kembali pengakuannya. Sedangkan untuk hak adami atau manusia, maka hukumnya tidak sah menarik kembali pengakuan di dalamnya. Dibedakan antara hak manusia dengan hak Allah didasarkan pada kemurahan, sedangkan hak manusia atau anak Adam didasarkan pada sengketa. Muqarbih yang bisa dibatalkan. Persoalan penting yang hendaknya diperhatikan yaitu bahwa muqarbih tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama bisa dibatalkan dan yang kedua sebaliknya. Contoh muqarbih yang dapat memungkinkan untuk dibatalkan ya seperti hutang piutang. Contohnya A berkata kepada si B, saya berhutang padamu 100.000. Kemudian si B menanggapinya, engkau tidak berhutang apapun padaku. Dan tidak lama kemudian si B kembali berkata, iya engkau berhutang padaku 100.000. Pada kasus di atas, ikrar atau pengakuan A tertolak dengan pernyataan B yang pertama, sementara pernyataan B yang kedua tertolak. Hal ini karena pernyataan B yang kedua setelah pernyataannya yang pertama merupakan dakwaannya kepada A, sehingga diperlukan bukti untuk menguatkannya. Untuk muqarbih yang tidak dapat dibatalkan, contoh perbudakan. Jika seseorang mengaku bahwa budak milik seseorang telah merdeka, namun pengakuan itu ditolak oleh tuannya, maka bagi orang yang mengaku tidak bisa menarik kembali pengakuannya. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu hari ia memiliki budak yang dimaksudkan, maka ia harus membebaskannya lantarannya pengakuan yang dulu. Dan selanjutnya, contoh tentang talak. Seorang istri berkata kepada suaminya, saya telah kamu talak. Suaminya lalu mengingkarinya, namun tidak lama berselang si suami mengakui talak tersebut. Dalam kasus ini, talak terhadap istri tetap jatuh. Untuk tentang wakaf, contohnya seseorang mengakui bahwa sebidang tanah yang menjadi pemilik fulan A merupakan tanah wakaf. Tanah itu lalu ia beli atau diberikan A kepadanya. Tanah tersebut otomatis berubah menjadi wakaf berdasarkan pengakuannya yang dulu. Dan yang terakhir adalah contoh nasab. Apabila ada seorang laki-laki mengaku bahwa anak yang berada dalam pemeliharaannya adalah anak fulan B, kemudian ia meralatnya dan mengaku bahwa anak itu adalah anaknya, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepadanya, bahkan meski jika si fulan B menolak pengakuan laki-laki tersebut. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.